apa yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka melaksanakan satu amanah undang-undang. Kita harus sadar negara kita tuh besar sekali. Pemilik laut nomor 2 terpanjang di dunia, 97.000 km panjang laut kita. Kita tidak main-main dalam menjaga sumber daya alam kita. Karena kedaulatan itu hak setiap bangsa yang tidak bisa dipertanyakan. Tenggelamkan. Anak Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dan menantu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, diduga menggunakan kapal X asing bermasalah. Izin pengoperasian kapal bekas yang sempat dilarang beroperasi di Indonesia ini diberikan di tengah persoalan hukum dan kasus penyiksaan anak buah kapal asing ilegal. Aktivitas kapal X asing yang sebelumnya dilarang pada 2015 kembali beroperasi di Laut Arafura. Sebelumnya, kapal yang jumlahnya mencapai 1.132 kapal ini dilarang melakukan penangkapan ikan era Susi Pujiastuti. Kapal-kapal itu berasal dari sejumlah negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Kamboja, termasuk asal Cina. Setelah moratorium, mayoritas kapal buatan asing itu kembali ke negara asal. Namun, sekitar 300-an kapal diprediksi masih berada di Indonesia, salah satunya ada kapal dengan nama lambung Wokegel. Pada 2 Juni 2024 lalu, kami melihat kapal Wokegel 172123 bersandar di pelabuhan PT Samudra Indo Sejahtera, Ngadi, Tual, Maluku. Kapal yang sudah 10 tahun dicabut izinnya itu diduga telah didaftarkan ulang ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan bersalin rupa dengan nama lambung TMP, kependekan dari Trinadi Minam Perkasa 51, 52, dan 53 sejak 3 Januari 2022. 3 kapal tersebut sebelumnya dimiliki oleh PT Dwi Karya Reksa Abadi yang berinduk pada perusahaan asal Cina Pingtan Marine Enterprise Ltd. Saat itu, pemerintah melalui KKP mencabut izin kapal tersebut karena melakukan transshipment, menggunakan alat tangkap terlarang troll, pemalsuan pajak, dan mempekerjakan pekerja asing. Namun, saat Wahyu Sakti Trenggono ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri KKP, izin penggunaan kapal X asing mulai dibagikan. Izin ini diperkuat Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2023 terkait alat tangkap jenis troll yang diberi nama jaring hala udang berkantong. Dengan peraturan itu, kapal X asing seperti Wokegel akan mudah mendapatkan izin tangkap hanya dengan memodifikasi alat tangkap. Di Indonesia tahun 80 itu ada pelarangan troll. Nah, akan tetapi di Indonesia berubah namanya menjadi ada sekitar 9 nama lain dari troll. Padahal dari segi metodologi penangkapannya itu sama. Cuma nama saja yang berubah. Meski begitu, sejumlah nelayan tual yang kami temui punya pendapat berbeda. Mereka meyakinkan bahwa jaring hela udang berkantong tak ubahnya troll. Kalau ikan belobon kan macam seperti belobon ini masih banyak di kerja sekarang ini. Kalau yang lain juga ada ikan-ikan macam misalnya ketambat diambil dari jaring ikan segar. Ya, kalau dia selalu sering masuk, lalu dia mengolah ikan di laut, kita memang di darat itu bagaimana nanti? Tambah berkurang ikan. Bukan berkurang juga, tapi dia lari menghindar sedikit agak jauh dari itu. Jadi kita yang cari juga setengah mati susah. Nah, dia ditangkap, dia baru minta dia bayar, dikasih izin masuk mencari. Berarti memang di sini spot ikan melimpah, iya, tapi ditangkap sama kapal-kapal luar begitu ya? Kapal asing begitu ya, kapal. Dulu kenapa troll dilarang? Karena bagansi api-api overfishing.
oleh alat tangkap troll ini gitu kan. Sampai sekarang Bagansi Api-Api belum pulih gitu kan. Begitupun sama dengan cantrang. Sudah lama WPP 712 atau Laut Jawa itu mengalami overfishing. Karena alat tangkap ini tidak selektif, artinya semua jenis ikan, semua ukuran ikan itu ketangkap. Sehingga tidak ada kesempatan ikan untuk berkembang biak dengan baik. Pemberian izin kepada kapal TMP bukan tanpa alasan. Selain karena memodifikasi alat tangkap, perubahan perusahaan dari PT Dwi Karya Reksa Abadi ke PT Trinadi Mina Perkasa disinyalir menjadi pemulus pemberian izin. Dalam Akta Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum tertanggal Oktober 2022, PT Trinadi tercatat dimiliki sejumlah entitas, baik oleh individu maupun perusahaan. Di sana, kami menemukan saham yang dimiliki PT Indo Mina Lestari. Melalui perusahaan inilah nama Indra Nugroho Trenggono, yang tak lain adalah anak dari Menteri KKP Trenggono, tercantum sebagai pemilik. Kepemilikan itu tertera dalam dokumen bertanggal 6 Mei 2024. Dua perusahaan yang terkait dengan kapal TMP tersebut juga menyematkan nama Rino Febrian, menantu dari Pratikno. Bahkan perusahaan ini tercatat beralamat di Jalan Widya Chandra 1 nomor 4 Jakarta. Ruas jalan ini merupakan perumahan menteri yang dikelola Kementerian Sekretariat Negara. Upaya konfirmasi kepada Indra Nugroho dan Rino Febrian telah dilakukan, baik melalui telepon, mengirim pesan, dan surat, sampai menyambangi rumahnya. Namun yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan. Sementara Pratikno, dalam jawaban tertulis yang diterima Jaring.id, mengiyakan bisnis perikanan yang dijalankan menantunya. Pratikno tak khawatir adanya konflik kepentingan, karena bisnis yang dijalankan Rino berada di luar wewenangnya sebagai Mensesnek. Apa yang kita buat, tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat nelayan Indonesia. Menteri KKP berkali-kali menolak permintaan wawancara. Terakhir, kami meminta konfirmasi setelah Menteri Trenggono menuntaskan acara makan ikan endemik Australia di Gedung Mina Bahari 3, KKP Gambir, Jakarta Pusat pada awal Oktober 2024. Pak Menteri minta tanggapan sedikit. Boleh Pak Menteri dari media? Saya kemarin kamu nanyakan kalau soal bensin Pak, katanya anak Bapak ini aja sudah, karena Bapak kemarin Pak konfirmasi sebentar Pak, konfirmasi aja Pak, sebentar aja biar kami nggak salah tulis juga Pak. Iya, Pak Menteri sebentar aja Pak Menteri, sebentar saja Pak Menteri, sebentar aja Pak Menteri.